Wih, layarku anu cek kayaknya nih, Cah. Genep. Tak mulai ya. Aku mulus banget lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. 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 Sebelum itu, mari kita membaca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sekarang kita akan membahas tentang tokoh dan penemu yang mengubah dunia. Di sini Ibu akan menjelaskan ya anak-anak tentang tokoh dan penemuannya. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu menemukan informasi penting teks eksplanasi setelah membaca teks secara mandiri dalam bacaan listrik mengubah wujud dunia dengan benar. 2. Siswa mampu menemukan informasi penting teks eksplanasi setelah membaca teks secara mandiri dalam bacaan listrik mengubah wajah dunia dengan benar. 3. Siswa mampu menganalisis komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat secara berkelompok. Siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya secara berkelompok dengan tepat. 5. Siswa mampu mengubah percobaan rangkaian listrik sederhana seri dan paralel secara berkelompok dengan tepat. Selanjutnya, langkah-langkah yang akan dilakukan. 1. Siswa mencari ide pokok dalam pembacaan. 2. Menganalisis komponen listrik pada senter dan fungsinya. 3. Membuat percobaan listrik rangkaian seri dan paralel. Satu, penemu listrik oleh Michael Faraday. Namanya Michael Faraday, lahir 22 September 1791, asal Newington, Inggris. Michael Faraday ialah ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik karena bakat usahanya listrik menjadi teknologi yang banyak gunanya. Ia mempelajari banyak bidang ilmu pengetahuan termasuk elektromagnetisme dan elektrokimia. Dia juga menemukan alat yang nantinya menjadi pembakar Bunsen yang digunakan hampir di seluruh laboratorium sains sehingga sumber panas yang praktis. Michael Faraday menjadi terkenal berbakat karyanya tentang kelistrikan dan magnet. Eksperimen pertamanya ialah menciptakan konstruksi tumpukan volt dengan 7 uang setengah sen ditumpuk bersamaan dengan 7 lembaran seng serta 6 lembar kertas bahasan cairan garam. Dengan konstruksi ini, Faraday sukses menguraikan magnesium sulfat. Michael Faraday lahir dari keluarga miskin dan sangat religius dari satu desa di Newington Butts, Inggris pada 22 September 1791. Faraday adalah anak ketiga dari 4 bersaudara dan ia hanya
menerima sedikit pendidikan formal. Pada usia 14 tahun, ia magang sebagai penjual dan penjilid buku. Setelah 7 tahun bekerja, ia banyak mendapatkan kesempatan untuk membaca buku. Pada saat itulah ia mengembangkan rasa keingintahuannya pada sains. Pada usia 20 tahun, tepatnya tahun 1812, Faraday menghadiri kuliah Humphrey Davy, seorang ilmuwan ternama. Setelah mengikuti kuliah, Faraday mengirimkan sebuah buku berdasarkan catatan Faraday sepanjang kuliah kepada Davy. Davy menyambut buku tersebut dengan positif dan menjadikan Faraday sebagai asisten pada 1813 di Royal Institution. Davy mempercayakan persiapan sampel nitrogen triklorida kepada Faraday. Selama menjadi asisten Davy, Faraday mendapatkan kesempatan untuk berkeliling Eropa dan menemui kelompok-kelompok ilmuwan elit. Sekembalinya ke Inggris, Faraday mendapat perpanjangan kontrak di Royal Institution dan meningkatkan pendapatannya. Faraday mulai menerbitkan makalah akademis. Makalah pertamanya berjudul Quarterly Journal of Science, yang di dalamnya berisi analisis kalium hidroksida. Kemudian pada 1812, Faraday diangkat sebagai inspektur laboratorium Royal Institution. Kemudian pada 12 Juni di tahun yang sama, Faraday menikah dengan Sarah Baard. Selang 4 tahun, Faraday menjabat sebagai Fulterian profesor kimia hingga akhir hayatnya. Yang kedua, penemu lampu oleh Thomas Alva Edison. Namanya Thomas Alva Edison, lahir 11 Februari 1847, asal Milan, Ohio, Amerika. Thomas Alva Edison adalah seorang penemu dan pengusaha Amerika. Dia mengembangkan banyak perangkat di bidang-bidang seperti pembangkit tenaga listrik, komunikasi massa, perekaman suara, dan film. Pada masa kecilnya di Amerika Serikat, Edison selalu mendapat nilai buruk di sekolahnya. Oleh karena itu, ibunya menghentikannya dari sekolah dan mengajar sendiri di rumah. Dengan leluasa, Edison kecil dapat membaca buku-buku ilmiah dewasa dan mulai mengadakan berbagai percobaan ilmiah sendiri. Pada usia 12 tahun, ia mulai bekerja sebagai penjual koran, buah-buahan, dan gula-gula di kereta api. Kemudian ia menjadi operator telegraf. Ia pindah dari satu kota ke kota lainnya. Di New York, ia meminta untuk menjadi kepala mesin telegraf yang penting. Mesin-mesin itu mengirimkan berita berisi ke seluruh perusahaan terkemuka di New York. Pada tahun 1870, ia menemukan mesin telegraf yang lebih baik. Mesin-mesinnya dapat mencetak pesan-pesan di atas pita kertas yang panjang. Uang yang dihasilkan dari penemuan itu cukup untuk mendirikan perusahaan sendiri. Pada tahun 1874, ia pindah ke Menlo Park, New Jersey. Di sana ia membuat sebuah bengkel ilmiah yang besar dan yang pertama di dunia. Setelah itu, ia banyak melakukan penemuan-penemuan yang penting. Pada tahun 1877, ia menemukan fonograf. Dalam tahun 1879, ia berhasil menemukan lampu listrik, kemudian ia juga menemukan proyektor untuk film-film kecil. Tahun 1882, ia memasang lampu-lampu listrik di jalan-jalan dan rumah-rumah sejauh 1 km di New York. Hal ini adalah pertama kalinya di dunia lampu listrik dipakai di jalan-jalan pada tahun 1890. Ia mendirikan perusahaan
General Electric. Edison dipandang sebagai salah seorang pencipta paling produktif pada masanya. Memegang rekor 1093 paten atas namanya. Ia juga banyak membantu dalam bidang pertahanan pemerintahan Amerika Serikat. Beberapa penelitiannya antara lain mendeteksi pesawat terbang, menghancurkan periskop dengan senjata mesin, mendeteksi kapal selam, menghentikan torpedo dengan jaring, menaikkan kekuatan torpedo, kapal kamuflase, dan masih banyak lagi. Thomas Alva Edison meninggal dunia karena komplikasi diabetes pada tanggal 18 Oktober 1931 di rumahnya, Glenmore di Leverly Park di West Orange, New Jersey, yang ia beli pada 1886 sebagai hadiah pernikahan untuk Mina. PDT Stephen J. Herben memimpin upacara pemakaman. Edison dimakamkan di belakang rumahnya. 3 penemu pesawat terbang oleh Wright bersaudara. Wright bersaudara yang terdiri dari 2 orang kakak adik, Orville Wright 19 Agustus 1871 sampai 30 Januari 1948 dan Wilbur Wright 16 April 1867 sampai 30 Mei 1912. Secara umum dihargai atas desain dan perancangan pesawat terbang efektif pertama dan membuat penerbangan terkendali pertama menggunakan pesawat terbang bermesin yang lebih berat daripada udara. Bersama dengan pendiri tongkat sejarah lainnya, dalam bidang era di Dirgantara, kedua kakak beradik itu pada awalnya mengelola sebuah toko di Dayton, Ohio. Toko tersebut menjual dan memperbaiki sepeda motor. Mereka mulai mempelajari masalah penerbangan pada tahun 1889. Kemudian mereka mulai membuat 3 pesawat terbang layang bersayap kembar. Ketiganya dites di pantai Kitty Hawk, North Carolina. Pesawat yang 3 telah diuji sebanyak 1000 kali penerbangan dan ternyata berhasil dan sukses. Kemudian mereka membuat mesin motor ringan. Mesin tersebut dipasang di pesawatnya yang keempat yang dinamakan Wright Flyer. Pada pukul 10.35 pagi, 10.35 WIB malam, dalam cuaca dingin yang mendukung pada tanggal 17 Desember 1903, Wright bersaudara menerbangkan untuk pertama kalinya pesawat udara terkendali sejauh 4 mil di dekat wilayah berbukit pasir di Kitty Hawk, North Carolina. Mereka menyelesaikan pesawat Wright Flyer dikemudikan oleh Orville mengangkasa selama 12 detik. Kemudian pesawat tersebut turun kembali setelah mencapai 37 meter dari tanah. Penerbangan tersebut merupakan penerbangan pesawat yang pertama dalam sejarah. Pesawat tersebut pada awalnya dinamai Wright Flyer, tetapi sekarang lebih populer dengan nama Kitty Hawk. Pesawat Flyer yang asli kini terdapat di Museum Dirgantara di Washington, D.C., Amerika Serikat. Terima kasih. Apa ada pertanyaan, anak-anak? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Semuanya pada paham ya?
Oke, selanjutnya. Ya. Oke, selanjutnya kita ke Jamboard ya, anak-anak. Linknya udah Ibu kirim di grup WA ya, anak-anak. Iya, Ibu. Bisa dibuka. Baik. Ini kenapa yang Mbak Cindy belum ya? Cindy-nya belum ini. Masih nunggu Cindy ya. Oh iya, benar semua ya jawabannya ya. Selanjutnya, langsung kita ke ya, anak-anak, kita balik lagi. Sekarang kita membuka, kita Google Doc dulu. Kita mau spin ya, nanti yang dapat kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, dan selanjutnya. Kenapa ini kok nggak bisa dibuka? Nah. Ya tuh. Kita mulai spin ya, yang untuk kelompok 1. Rizka kelompok 1 ya. Terus selanjutnya, Risma kelompok 2. Tinggal 2 orang lagi. Cindy kelompok 4 ya. Jadi Dela kelompok Cindy kelompok 3, Dela kelompok 4 ya. Dibuka Google dokumennya. Nah, ini nanti udah ada nama kelas mata pelajaran. Nah, ini mata pelajarannya tentang tokoh dan penemuan. Bisa diisi ya. Jika ada kendala bisa langsung konfirmasi. Masih pada menjawab ya. Oke, Ibu tunggu. Mbak Dila sudah ya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Apa yang kamu ketahui dari Michael Faraday, ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik karena berkat usahanya listrik menjadi teknologi yang banyak gunanya. Oke. Terus selanjutnya Mbak Risma, apa yang kamu ketahui dari Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison merupakan
penemu lampu pijar atau lampu bala yang mana pertama kali ditemukan lampu pijar atau lampu bohlam pada tanggal 21 Oktober 1800. Ya, benar sekali. Terus ini nomor 3 ini Cindi ya. Apa yang kamu ketahui dari Wright bersaudara? Wright bersaudara merupakan dua kakak beradik yang menciptakan pesawat terbang pertama kali. Ya, benar sekali. Kemudian Mbak Della, kenapa Michael Faraday dijuluki Bapak listrik? Karena berkat usahanya listrik menjadi teknologi yang sangat berguna. Ya, semuanya benar ya, Nana. Sekarang kita lanjutkan kuisis ya. Sebentar. Ibu udah kirim di room chat ya. Ini Cindy belum masuk ya? Udah ya anak-anak? Bisa kita lanjutkan nanti lagi di rumah. Ini semuanya sudah pada menjawab. Kurang Cindy ya. Ini tadi Cindy, Ibu katanya jaringannya jelek, jadi belum bisa masuk. Nah, cukup sekian ya dari Ibu. Nanti kalau perlu bertanya apa kurang paham, bisa masuk ke Google Classroom yang udah Ibu buat. Kalau tidak, kalian bisa WA Ibu ya. Cukup sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, Terima kasih, sama-sama. Bu.